Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam masjid, di dalam tempat yang amat sangat Allah cintai ini, masjidnya. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kita dengar, hadis sahih Rasulullah bersabda, ahabbul baqa'i ilallahi masjid, masjiduha. Tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi ahabbil baqa'i ilallah, di tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita Allah kumpulkan juga kelak nanti di tempat yang terindah di akhirat, yakni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita saling mengingat, saling mengikat janji di hati. Kalau seandainya kelak mungkin di antara kita Allah takdirkan untuk duluan menginjakkan kakinya di surga, janganlah lupakan saudara-saudara kita yang lain, terutama saya sendiri, Pak ya. Ya, jangan kita lupakan, ya kita ingat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita kelak di akhirat, di hari yang mana tidak ada keraguan sedikit pun akannya. Ini rukun iman kita, beriman kepada hari akhir, termasuk diantaranya adalah beriman kepada surga dan neraka. Karena Rasulullah sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruh minhu wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, kemudian dia bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan dia juga percaya yakin Nabi Isa itu adalah hamba Allah, adalah utusan Allah, adalah sesuatu yang Allah ciptakan dari kalimat Allah yaitu kun. Kemudian Nabi Isa adalah roh yang Allah ciptakan. Kemudian dia meyakini annal jannata haqq, sesungguhnya surga itu adalah benar, kemudian neraka itu juga benar. Maka kalau ada keyakinan itu Bapak Ibu, dan tidak ada sedikit pun rasa ragu dalam keyakinan kita, maka Rasul menjamin adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian mungkin Allah takdirkan menjadi orang yang masuk surga, amin ya rabbal alamin, tanpa hisab dan adab, maka jangan kita lupakan saudara kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di hari yang mana Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta yang kita kumpulkan sekarang, tidak ada yang kecuali yang kita infakkan, tidak ada manfaatnya Pak. Motor yang bagus, mobil yang bagus, pakaian yang bagus, semua akan kita tinggalkan. Kemudian anak-anak kita yang berpangkat, ada anak-anak kita lulus kedokteran, misalkan anak kita yang S1, S2, S3 ternama punya pangkat, itu enggak ada manfaatnya. Ya, yang bermanfaat di hari itu hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan amal saleh, dengan hati yang selamat dari kesyirikan, kebidahan, dan dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah kesyirikan,
kebid'ahan dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita berselawat dan berkirim salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada bab dalil-dalil yang keras, dalil-dalil yang datang dari Nabi, yang mana dalil itu menunjukkan tegasnya, kerasnya Nabi terhadap orang-orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Dan bagaimana kalau seandainya orang tersebut menyembah, beribadah kepada orang saleh tersebut. Jadi ini pembahasan kita, bab tentang dalil ya, yang datang dari Nabi menunjukkan tegasnya Nabi terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, atau orang yang menyembah Allah namun dia menyembah salah tempat, salah kamar. Seharusnya dia menyembah Allah di tempat yang disyariatkan, di masjid, di tempat-tempat yang ada syariatnya menunjukkan akan hal itu, namun rupanya dia salah kamar, di kuburan pula dia fokus ya beribadah menyembah Allah. Dan bagaimana kalau seandainya dia menyembah kuburan itu gitu. Ini tentu lebih besar lagi dosanya. Ma'asyiral muslimin, dalil yang sebelumnya telah kita sebutkan, Pak. Dalil tentang apa, Pak? Ada yang masih ingat? Dalil menceritakan tentang istri Nabi Ummu Salamah. Siapa nama asli Ummu Salamah kemarin, Pak? Hindun. Hindun itu nama istri Nabi, Pak ya. Jadi kalau ada anak-anak kita namanya Hindun bagus. Ya kan? Iya, itu nama perempuan. Hindun itu bahasa Arab, nama Arab perempuan, bukan laki-laki, Pak. Jadi ketika hijrah ke Habasyah atau ke Afrika, atau tepatnya Habasyah itu di Ethiopia ya. Jadi Hindun pernah masuk ke gereja karena memang mayoritas agama orang Habasyah ketika itu Nasrani. Kemudian di gereja itu ya, beliau Hindun istri Rasulullah melihat banyak patung-patung. Kemudian banyak lukisan-lukisan ya, ornamen-ornamen yang dibentuk, yang dilukis dengan wajah orang saleh ya kan, yang meninggal di karangan orang Nasrani itu. Jadi ketika Nabi mendengarkan cerita dari istrinya ini, maka Nabi mengatakan ulaika, faqala ulaika, mereka adalah orang-orang yang idza mata fihim ar-rajulus salih, apabila di antara mereka ada seorang yang saleh meninggal, au abdus salih, atau hamba saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kubur orang saleh itu masjid. Jadi masjid di sini ini kan gereja, dan masjid maknanya adalah tempat ibadah, tempat sujud. Wasawwaru fi tilka suwar, kemudian mereka gambar, mereka lukis ya, bentuk patung, bentuk lukisan orang soleh yang telah meninggal itu. Kemudian di akhir hadis inilah bentuk tahlil. Tahlil itu, Pak, teguran keras dari Nabi. Apa kata Nabi? Nah, ini akhirnya yang keras nih ya. Sebenarnya bukan keras, Pak, ini tegas. Memang kalau untuk hal syirik memang harus keras, kita harus tegas gitu. Karena nggak boleh kita toleransi dalam perkara syirik. Kalau dalam perkara khilafiyah kita harus ada, kalau bahasa Minangnya, tolak ansu ya. Toleransi dalam masalah khilafiyah. Namun kalau masalah syiriknya ada. Makanya Nabi mengatakan ulaika syarrul khalqi, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi pelaku kemusyrikan itu syirarul khalqi. Syirar maknanya syarr ya. Seburuk-buruk makhluk indallah, di sisi Allah. Yang ngomong bukan kita, Pak ya. Kita hanya menyampaikan sabdana, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukan radikal. Ini adalah keyakinan tauhid ya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Itu hadis yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada korelasi hadis ini dengan bab. Karena yang terakhir kalau kami tidak salah pembahasannya adalah tentang apa, Pak? Tentang makna secara global daripada hadis yang mulia ini. Sekarang korelasinya apa? Apa kaitannya antara hadis ini dengan bab, yakni bab
maja'a minat taghlidz, apa saja yang datang maksudnya dalil-dalil yang datang minat taghlidz, ya dari sikap tegas Nabi terhadap orang-orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh, dan bagaimana kalau dia menyembah orang soleh tersebut. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga beliau dijaga oleh Allah, ya, ulama kita Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Beliau sekarang Pak sudah mau 100 tahun usianya, namun Masya Allah, Allah masih berikan kesehatan, ya. Melihat akhir zaman ini Pak, luar biasa. Semua negeri tidak terkecuali Jazirah Arab terkena fitnah. Fitnah wanita, fitnah dunia, ya kan? Makanya Nabi mengatakan, ma akhsha alaikumul faqr, tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun yang dikhawatirkan Nabi adalah walakin akhsha alaikumud dunya, namun yang aku khawatirkan adalah dunia. Kalau seandainya dunia telah memabukkan seseorang, naudzubillah, H jadinya H2S, haram halal, H3S, halal haram hantam saja, naudzubillah. Musik dihantam juga, ya, orang-orang apa, orkesan dihantam saja, naudzubillah min dzalik. Biduan wanita, naudzubillah. Ini fitnah. Maka para ulama Ahlussunnah tetap konsisten, ya, tetap mereka teguh dalam pandangannya, menyampaikan hadis Nabi, musik haram. Karena itulah hadis Nabi, bukan radikal itu. Itulah hadis Nabi. Sama seperti babi haram, ya kan? Karena itulah firman Allah. Tapi kan enak Pak Ustaz, na'udzubillah. Disitulah keimanan kita, Pak. Kita beriman kepada Allah, ya, maka kita harus menahan nafsu kita karena Allah. Itulah baru kita dapat surga. Kan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbi, barang siapa yang takut dengan Allah, dengan kedudukan Allah, kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia tahan hawa nafsunya dari melakukan yang haram itu, dari dengerin musik gitu, ya, kan enak betul. Dari berzina, naudzubillah. Zina luar biasa, Pak. Ya, tidak ada zina laki perempuan sekarang. Laki-laki sama laki-laki berzina juga, iya kan? Homoseksual, nauzubillah, sekarang meningkat, Pak. Grafiknya meningkat. Makanya sekarang MUI meminta kepada para dai, ya, untuk getol menyuarakan perang terhadap LGBT atau LGBT. Nah, ini luar biasa sekarang, grafiknya meningkat. Mereka sudah mulai masuk ke ranah hukum, ingin minta pelindungan HAM. Kami juga manusia, ya, kami minta dilindungi, ini hak kami ini. Penyuka lobang tai itu, na'udzubillahi min dzalik. Itu luar biasa. Kalaulah berzina saja tanpa nikah haram, apalagi itu nikahnya nggak sah, ya, na'udzubillah. Ini luar biasa. Bahkan anak-anak kecil laki-laki, Pak, kita dahulu khawatir kalau anak perempuan, anak laki-laki tambah khawatir juga ke kita, Pak. Karena mereka terkadang tidak hanya mencabuli anak-anak perempuan, anak laki-laki pun di apanya, ya, dicabuli juga laki-laki. Nauzubillah, ini luar biasa, ya, fitnah akhir zaman ini. Maka kita hati-hati betul, Pak. Ingat, bapak yang punya anak laki-laki, anak perempuan memang harus dijaga, Pak. Anak laki pun harus juga sekarang, ya. Jangan sampai anak laki-laki kita menjadi korban pencipta lubang tai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa itu. Hati-hati, Pak, ya. Kita bukan menakut-nakuti, tapi memperingatkan, hati-hati, Pak. Kalau kita pondokkan anak kita, ya, jelas pondok pesantrennya ada namanya track record, ya. Kita pelajari betul ini pondok pesantrennya pernah nggak nih, kan gitu. Dan lihat bagaimana pengaruh perhatian pengurusnya. Karena hati-hati, Pak, ada juga pondok pesantren nggak ada pedulinya, ya, ya kan? Kalau seandainya pengurusnya nggak peduli, cuman diserahkan kepada musrid yang apalah daya musrid gitu, ya, iya,
kemudian yang lainnya sibuk tidak fokus, ini hati-hati. Makanya butuh sistem peraturan yang tegas. Kita baca apa peraturannya, kemudian bagaimana kedisiplinan pengelola pondok itu. Jangan kayak kita ya, sering keluarnya, jarang di pondok. Kalau seperti itu mundur aja di pondok, berarti nggak cocok gitu ya. Memang ada tipe orang tua yang sukanya keluar, ya kan? Ada tipe yang memang suka di pondok, namun jangan sampai kita punya pondok namun keluar gitu. Kalau ingin berdakwah di pondok, ya fokuskan. Kalau ingin dakwah di luar, udah salamah pondok ya, ilal liqa ya. Udah, kita fokus di luar seperti itu. Sehingga anak-anak betul-betul tidak kita abaikan. Ini Pak, ini nasihat yang luar biasa. Ini nasihat daripada asatis senior Pak, bagi orang yang mau pondok. Kenapa? Kalau nggak pernah perhatiin, ntar banyak kejadian di pondok ini itulah, anaknya nakal, ada yang kabur, ada yang melakukan hal-hal yang nggak baik lah gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita mesti perhatian Pak, kita yang punya anak nih Pak ya, kita mesti hati-hati karena luar biasa memang fitnah di zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini? Apa kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas ini? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini ad-dilalata al-wadhihata, terdapat dalil-dalil yang jelas. Dalil tentang apa ini? Tentang, kata beliau, alal man'i, tentang larangan min ibadatillah, dari beribadah kepada Allah, inda quburis salihin, di sisi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Wattikhadhiha, kemudian larangan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, sampai-sampai Pak, ini akan dibahas ntar ya, doa Nabi. Doa Nabi ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, hadisnya sahih. Apa doa Nabi Pak? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini bagaikan berhala yang disembah gitu. Bagaimana berhala itu? Berhala itu diagungkan betul gitu Pak ya. Orang yang menyembah berhala itu meyakini, Masya Allah, berhala itu berkah katanya, berhala itu keramat ya. Bahkan kain-kain penutup berhala itu Pak dipotong dijadikan zimat. Ada nggak kira-kira Pak orang sekarang ngambil kiswahnya Nabi? Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, mengkeramatkan kuburan Nabi. Padahal Nabi marah betul ya. Jangan agungkan kuburnya. Yang diagungkan itu ajaran Nabi, sunnahnya Nabi, bukan kuburan. Nah, kuburan Nabi itu untuk ziarah saja, untuk mengingat kita bahwasanya Rasulullah pernah dikuburkan di situ. Untuk mengingatkan kita juga akan meninggal. Nabi saja, Rasul yang tercinta, mati juga, meninggal juga. Apalagi kita yang nggak ada apa-apanya. Tentu kita juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh beliau. Beliau juga merasakan yang namanya bahwa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, termasuk Nabi loh, akan merasakan kematian. Nabi Muhammad SAW itu akan meninggal gitu. Apalagi kita, dan kita nggak tahu apakah besok. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana yang disebutkan oleh, yang dinukilkan dari kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, kata beliau, akbaru fitnati akhir zaman, fitnah akhir zaman yang terbesar itu adalah hubbud dunya wa tulul amal, kata beliau. Fitnah dunia yang terbesar itu adalah cinta dunia. Jadi cinta dunia ini Pak tidak hanya harta. Harta memang betul, orang cinta harta ya, suka menumpuk-numpuk harta. Betul, itu juga bagian dari hubbud dunia. Namun cinta kepada dunia itu juga termasuk hubbul madahi wasana, suka dipuji. Ya, kalau dipuji orang, Masya Allah, sehingga dia akan menampilkan sesuatu yang hebat-hebat Pak.
mohon maaf ya, ini bukan menjudge ya, menguji, nah ini menjadi pelajaran untuk kita. Dia akan tampil beda untuk mendapatkan pujian ria, itu juga fitnah dunia, suka dipuji, maka dia akan menampilkan sesuatu untuk mengharapkan pujian dari manusia. Na'udzubillah, kalau ada itu Pak, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu muncul juga kadang-kadang Pak, kadang-kadang datang dia. Maka ketika datang Pak, maka kita harus sadar, ini na'udzubillah, ini syaitan ini akan menghancurkan amal kita. Maka ya kita tolak itu, kita lawan. Kemudian juga termasuk dunia itu Pak, hubbul jah wal makana, cinta kehormatan dan kedudukan. Kalau di perkumpulan itu nak jadi ketuanya, ya sangat apa namanya Pak, sangat terhina rasanya kalau jadi anggota. Dia harus bos, dia levelnya harus di atas kan, ya kan. Kalau salam orang lain yang harus nyelam dia dulu. Siapa dia kok nyelam? Saya kan ustadz katanya. Dia yang na'udzubillah, nah ada itu dalam Islam. Nabi itu beliau yang duluan menyelam orang. Bahkan Umar bin Khattab saja ya, ketika menjadi Amirul Mukminin Pak, maka utusan Persia mencari mana presiden kali ini, mana itu tuh yang lagi bawa tali onta itu. Subhanallah katanya, nggak nyangka Pak begitu, seperti orang biasa saja gitu. Nah, itu Pak, itulah bagaimana ya para salafus saleh dahulu luar biasa. Bahkan Nabi itu Pak, diceritakan beliau ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, ketika penaklukan kota Makkah kan sudah kuat Nabi. Nabi tidak hanya sebagai Nabi, Nabi juga sebagai ya rais, sebagai amir beliau, pemimpin. Namun ya beliau tidur di pelepah kurma berbekas di punggung beliau, sampai menangis Umar ya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat Raja Kaisar, Raja Romawi itu ya, kemudian Kisra, Raja Persia. Sesungguhnya mereka tidur di kasur-kasur yang tebal, yang empuk. Engkau Rasulullah gitu. Maka Nabi mengatakan, ya Umar ya, lanal akhirah walahumud dunia. Wahai Umar ya, yang kita cari itu akhirat. Ini nggak ada apa-apanya, ya kan? Sehebat-hebat kesenangan dunia itu dibandingkan secuil dari kesenangan surga, nggak ada apa-apanya. Kita pinginnya surga. Maka kenapa dalam Islam itu Pak, kita diharamkan makan minum dengan sesuatu bejana yang terbuat dari emas. Kalau kita baca hadisnya itu apa? Karena itu adalah tempat makan minumnya penduduk surga, dan diharamkan bagi kita di dunia ini. Karena memang di dunia ini bukan tempat kita untuk berpoya-poya, ya. Karena ada sebagian orang itu bangga, kalau saya, oh maaf ya, punya jam 15 juta katanya. Ya, temannya ini untuk makan aja, iya kan, payah gitu Pak. Dia bangganya 15 juta loh harganya. Sedih lah di temannya. Subhanallah. Daripada 15 juta kan sama dengan nengok jam juga. Beli aja yang agak 500. Nah, yang lebihnya kasih, akan lebih bermanfaat. Ya kan? Ini hadirin, itu namanya at-takatsur. Alhaakumut takatsur kata Allah. Kalian itu telah dilalaikan oleh bermegah-megah itu. Berbanyak-banyak. Takatsur itu kan asal katanya kasuro. Kasur itu kan banyak. Jadi takatsur saling berbanyak-banyak, saling bermegah-megah, Pak. Iya. Kalau sahabat punya uang, Masya Allah, digunakan untuk ibadah. Kalau kita punya uang, digunakan beli branded yang memang itu bukan kebutuhan lagi Pak. Namun tujuannya apa Pak? At-tafakhur, berbangga-bangga. Namun ada berbangga-bangga, kata Imam Ibnul Qayyim, yang lebih parah daripada bangga-bangga dengan harta. Ada yang tahu Pak? Ini perkataan beliau dari kitabnya Uddatus Sabirin. Apa kata beliau? At-tafakhur bil ilmi aswa'u halan minat tafakhuri bil mal. Ternyata bangga-bangga dengan ilmu itu lebih buruk, lebih tercela
kondisinya daripada orang berbangga-bangga dengan harta. Kalau orang bangga-bangga dengan harta, saya ini yang paling kaya, saya yang hebat ya, itu tercela ya. Namun ternyata kata beliau, orang yang bangga-bangga dengan ilmunya, sayalah yang paling hebat, saya kan ustaz, saya kan syekh ya. Antum apa baca Quran aja goblok antum, na'udzubillah. Sini contoh Pak ya. Ya, na'udzubillah Pak. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bangga-bangga dengan ilmu agama itu Pak, menganggap besar dengan ilmu agama ini lebih parah, lebih buruk daripada orang yang bangga dengan kekayaan ini. Itu sombong, naudzubillah. Orang sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Pak, tidak akan masuk surga, naudzubillah. Maka enggak bermanfaat ilmunya kalau sombong. Maka itu untuk kita kalau belajar ilmu nih Pak, untuk supaya lebih tawadhu. Itu baru ada manfaat ilmunya. Tapi kalau kita belajar ilmu Pak, semakin kita merasa hebat, semakin kita merendahkan orang yang belum belajar, yang belum tahu Pak ya, maka sia-sialah ya ilmu kita. Itulah adab yang sebenarnya. Makanya kalau kita rendah hati, maka akan Allah angkat kita. Ma tawaddu'al abdu ya lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba itu merendahkan dirinya tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan angkat ya derajatnya. Maka sifat sombong ini luar biasa Pak. Sombong dengan harta tercela, namun kalau sombong dengan ilmu lebih tercela lagi. Ya, makanya orang yang tidak sombong itu Pak mau diberikan masukan, walaupun yang ngasih masukan ini orang yang hanya bisa baca alif ba ta tha. Kalau kita salahkan kita nggak masuk. Walaupun kita udah belajar ini S1, S2 agama gitu ya, udah mondok puluhan tahun misalkan, kan nggak masuk kita Pak ya. Kalau masuk mau nandingin Nabi berarti, mau pengen jadi Nabi berarti itu ya, Nabi ya gitu ya, kan enggak. Maka kalau ada orang yang ngasih nasihat jangan marah gitu, jangan bilang antum siapa, antum kan enggak ustad. Na'udzubillah, enggak boleh. Kata-kata yang seperti itu luar biasa Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja, ini Nabi Pak. Ya, Nabi saja pernah mengumpulkan sahabatnya, ini disebutkan dalam hadis sahih ya. Siapa pada hari ini yang pernah merasa dizolimi oleh Muhammad katanya? Siapa gitu ya? Kalau seandainya ada, sekarang kisoslah aku gitu. Siapa yang pernah kira-kira terpukul atau tertampar atau terzolimi apa, balas. Itu Nabi ya, luar biasa beliau. Lantas berdirilah seorang sahabat yang namanya Uqashah bin Mihsan ya. Kemudian saya ya Rasulullah gitu ya. Engkau dulu pernah lupa saya kan pas merapatkan sholat atau apa ya, ya terkena ya ada bagian tubuh beliau gitu ya yang terkena oleh Nabi ya. Maka kata Nabi oke ya, kalau seperti itu balaslah gitu ya. Nah, dibukanya badannya oleh Nabi, pas dibuka itu dipeluknya sama Misal. Sesungguhnya aku nggak mau membalas ya Rasulullah, tapi aku ingin mencium ya dirimu, aku rindu. Itu rasa cinta sahabat lah gitu Pak. Itu khusus Nabi Pak ya, karena memang Nabi itu sahabat bertabaruk dengan keringatnya, dengan asar ya, dengan bekas-bekas Nabi SAW. Tapi kalau selain Nabi tidak boleh ya. Ini khusus untuk Nabi saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali kepada perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Kenapa dilarang? Ya, kenapa dalil ini melarang orang beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Alasannya kata beliau, li'anna dzalika min fi'lin nasara. Karena hal itu adalah perbuatan orang-orang Nasrani, di antara perbuatan orang Nasrani, dan kita tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jadi kalau kita salah ya, misalkan kita ikut tasyabbuh dengan ibadahnya orang Hindu, ya legowo aja ya. Jangan kita cari dalih gitu. Ya subhanallah, itu Pak, fitnah ilmu itu seperti itu Pak. Orang yang sudah merasa berilmu Pak ya, diingatkan terkadang dia ya sombong dan mencari dalih. Kan boleh kata dalam mazhab Hanafi gini-gini, itu bukan dalil itu. Ini hadirin, ya itu yang mutasyabih namanya. Ini sudah ada yang muhkam ya. Yang jelas dalil melarang kita tasyabbuh dengan ibadahnya orang Hindu. Dicari-cari gitu ya.
dicari-cari yang mutasyabih. Untuk apa? Untuk melegalkan kesalahannya. Ada juga yang seperti itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Artinya apa, seharusnya minta maaf aja, ya salah saya ya. Semedi itu bukan dari ajaran Islam. Minta maaf aja, enggak dicari pula, dan na'udzubillah ya. Itulah fitnah. Fitnah syuhrah namanya. Dia sudah merasa berilmu seperti itu ya. Seolah apapun yang lakukannya betul, seolah ada semua dalilnya gitu. Kalau nak dicarikan dalilnya ada gitu kan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga fitnah wanita ini luar biasa, Pak. Ya, bahkan ada orang di zaman sahabat itu, Pak, bahkan muadzin murtad karena fitnah wanita. Nak naik ke masjid kan di zaman dulu itu tinggi kan. Pas dia nak azan nampaklah ya orang yang Nasrani gitu ya. Orang ahlul kitab Nasraniyah tinggal di dekat masjid, tertarik dia. Lama-lama nengok, makanya dalam agama kita pun jaga mata, Pak ya. Iya, karena kalau lama-lama nggak kita jaga mata ini, akhirnya meracuni hati kita. Sehingga disebutkan dalam hadis yang dhaif gitu ya. Namun hadis ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa gitu ya. Pandangan mata itu ini adalah anak racun panah yang paling berbahaya gitu. Kalau seandainya kita tidak jaga, maka akan menancap kita gitu. Pandangan itu akan menancap hati kita dan menghancurkan hati kita, sehingga akan tergoda kepada hal yang haram gitu. Maka muazin ini Pak lihat ya, tertarik dia ya. Pas azan lihat terus, ya nggak dijaganya pandangannya, ada kecintaannya, suka, akhirnya kan lama-lama dia suka. Akhirnya ditemuilah wanita itu, sesungguhnya saya ini suka, sudah lama memendam rasa kepada saudari gitu ya. Mau nggak saudari menjadi istriku? Oh, mana bisa katanya. Kenapa emangnya? Saya kan anak pendeta katanya. Boleh kalau kamu ingin sama saya, namun kamu masuklah ke agama kami dan murtadlah dari Islam. Kemudian ternyata Pak, laki-laki na'udzubillah ini lebih mencintai dunia wanita daripada Allah. Akhirnya Bapak murtad, na'udzubillah. Ini fitnah wanita. Ini muadzin di zaman sahabat ini. Bagaimana keimanannya dengan orang zaman kita, nggak ada apa-apanya gitu ya. Bisa juga terfitnah dengan wanita. Ini na'udzubillah, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wa man fa'alahu, barang siapa yang melakukan perbuatan itu, yakni beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, kan itu inti hadis larangan itu ya. Kata beliau, wa man fa'alahu, barang siapa yang mengerjakannya, maka Nabi mengatakan apa? Fahuwa min syiraril khalqi, maka sesungguhnya dia termasuk makhluk yang terjelek di sisi Allah, makhluk yang terburuk di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Beliau berkata, ma yustafadu minal hadis, apa saja istifadah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, pelajaran yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda quburis salihin, larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kubur jamak dari qabr, kita terjemahkan kuburan-kuburan. Artinya kuburan apapun ya, termasuk kuburan Nabi, nggak boleh Pak. Tidak boleh kita sholat ya menghadap kepada kuburan, termasuk kuburan Nabi. Namun kuburan Nabi kan alhamdulillah itu sudah diapain Pak? Sudah dilapisi, dipagari dengan 3 lapisan. Namun ke kuburan langsung itu Pak tidak boleh. Li'annahu, kenapa? Karena disebabkan hal itu wasilatun, sebagai perantara, ila syirki, kepada perbuatan syirik. Itu karena orang yang mengagungkan kuburan ini adalah wasilah, perantara yang mengantarkannya kepada perbuatan syirik. Wa huwa min fi'lin nasara, dan dia juga termasuk perbuatan orang-orang Nasrani. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-tahaddutsu amma yaf'aluhu al-kuffar, ya, membicarakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Boleh misalkan membicarakan orang kafir ini melakukan ini itu, orang musyrik menyembah ini itu gitu ya. Jadi boleh kita membicarakan tentang perbuatan-perbuatan orang kafir. Tujuannya kata beliau,
liyahdharahul muslimun, supaya orang-orang muslim berhati-hati, ya, sebagai peringatan terhadap orang-orang muslim gitu. Supaya orang-orang muslim tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu, orang musyrik alul kitab itu, ya. Jadi boleh Pak kita membicarakan tentang ini kesyirikan orang Hindu seperti ini, orang Buddha dalam keyakinan Islam, dalam konteks keyakinan Islam gitu. Boleh. Untuk apa? Supaya kita tidak melakukannya. Untuk memberikan contoh syirik. Contoh syirik menyembah misalkan patung gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh orang Hindu, Buddha, atau di antara mereka menyembah sapi, sehingga mereka mengharamkan sapi. Dalam Islam itu tidak boleh, boleh gitu. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minat taswiri wa nasbis suwari. Hadis ini juga merupakan peringatan dari taswir, dari lukisan makhluk bernyawa, patung apalagi. Jadi dalam Islam itu nggak boleh kita melukis makhluk bernyawa, wajah kita atau wajah hewan. Yang boleh itu selain wajah atau ya tumbuh-tumbuhan, itu boleh Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan larangan yang membuat salihin fahuwa min syarril khalqi, maka dia termasuk orang-orang makhluk yang jelek, dia bagian daripada syiraril khalq, makhluk yang jelek. Wa in hasunat niyatuhu, meskipun niatnya baik. Jadi kalau orang yang membangun masjid di sisi kuburan, ini hati-hati Pak, walaupun niatnya bagus supaya mengenang jasa pewakaf, tidak boleh ya. Maka dibangunlah kuburan orang yang berjasa itu masuk ke areal masjid. Ini tidak boleh ya, karena Nabi yang melarang, bukan kita Pak. Nabi yang melarang, dan ini termasuk perbuatan orang-orang Nasrani. Makanya Nabi mengatakan la tusalli ilal kubur, kata Nabi. Jangan kalian sholat itu menghadap ke kuburan. Harus ada pembatas, betul. Wala tajlisu alaiha, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan, itu haram juga. Kenapa? Ya itu larangan dari Nabi dalam rangka untuk menghormati orang-orang yang di kuburan itu. Makanya kuburan itu Pak mesti ada space-nya, ada tempat orang lewat, jangan sampai diinjak. Kalaulah duduk saja dilarang, begitu juga melewati, melangkahi kuburan itu juga terlarang dalam agama kita. Maka kalau kita pengelola kuburan punya tanah wakaf, mungkin diwakafkan oleh orang gitu ya, tanah wakaf untuk perkuburan, harus kita tata gitu ya, dikasih space jalan, kemudian space antara kuburan A dengan B. Kenapa Pak? Karena supaya kita tidak menduduki kuburan orang. Banyak yang terjadi itu di perkuburan umum itu Pak, karena nggak ada space-nya lagi gitu ya, tempat duduk udah kati lagi, nah terpaksa lah duduk di kuburan itu ya. Dan karena banyak kali bangunannya. Sebenarnya kalau kuburan yang itu aja ya, iya, yang ini itu bangunannya. Makanya kenapa nggak boleh bangunan itu, alasan itu juga buat sempit ya, pemakaman itu sempit jadinya Pak. Udah nggak usah dibangun aja ya, karena memang rumah yang sebenarnya itu bukan bangunannya, itu bukan rumah yang sebenarnya itu alam kubur, itu alam gaib. Jadi alam kubur itu Pak bukan alam tanah, itu bukan ya. Alam kubur itu alam gaib, alam arwah sebelum alam akhirat. Karena ada alam dunia sekarang, setelah kita meninggal nanti ada apa Pak? Alam kubur. Alam kubur itu gaib gitu ya, yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Kemudian setelahnya adalah alam akhirat ya.
Iya. Jadi yang keempat, pelajaran yang keempat, ana man bana masjidan 'inda qabri rajulin salihin. Sesungguhnya siapa saja yang membangun masjid di sisi kuburan orang saleh, maka dia termasuk makhluk yang terjelek walaupun niatnya baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah faedah dari hadis yang sebelumnya, hadis yang pertama dalil dari bab ini. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahuma anha qalat. Dan dari mereka berdua, anha darinya, yakni masih dari siapa? Dari Ummi Salamah. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ya nuzila bi Rasulillah, diturunkan sakaratul maut. Ini ya ketika Nabi hendak wafat ini. Jadi ini termasuk ya hadis-hadis terakhir ini. Ini diantara beliau sudah sakit gitu ya, sakit yang disebabkan dengan izin Allah menjadi sebab beliau diwafatkan oleh Allah. Jadi lamma nuzila bi Rasulillah itu maksudnya adalah nazala bihi malakul maut, ya ketika malaikat maut itu ya turun kepada Nabi, Allah utus ya untuk bersiap-siap mengambil ruh yang suci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, maka beliau meletakkan ya. Tafiqa ini Pak, kalau dari sisi bahasa disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, dia termasuk dengan fi'il syuru' namanya. Apa yang masuk dengan fi'il syuru' ini adalah fi'il yang maknanya adalah memulai ya. Ya. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Kemudian Nabi mulai meletakkan gitu ya. Mulai meletakkan kain ya di atas wajahnya. Jadi ketika Nabi sakit itu Pak, sudah dekat ajal beliau, ketika sakit itu beliau letakkan kain gitu ya. Beliau letakkan kain di wajah beliau. Fa idza tamma biha, kemudian ketika beliau tersendat gitu ya. Kalau bahasa Minangnya tapakoknya gitu, ya. Maka kasyafaha, dibuka oleh beliau gitu ya. Itu yang beliau lakukan Pak. Ya. Maka ini juga Pak bisa kita amalkan kalau seandainya orang yang sakarat itu Pak ya, boleh kita tutup mukanya gitu ya. Dan kalau seandainya dia merasa tersesat gitu ya, kita apa Pak? Kita buka lagi. Nah ini. Jadi dalam hadis ini lamma nuzila, tatkala turun, nuzila ini maksudnya nanti ya nazala bihil malakul maut, itu artinya nazala bihi malakul maut. Apabila turun malaikat maut, tatkala turun malaikat maut kepada Nabi ya bi Rasulillah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu. Lihat Pak, ada kata tafiqa ini ada faidah lughawiyah. Dalam ilmu nahwu Pak ada yang disebut dengan istilah af'alus syuru', fi'il-fi'il yang maknanya mulai. Contoh akhadha, ja'ala, tafiqa, yang artinya sama, memulai. Namun biasanya setelah fi'il syuru' ini diikuti oleh fi'il mudhari'. Contoh akhadha yaktub, jangan diartikan mengambil sedang menulis, enggak, mulai menulis. Akhadha yaktubu ala saburah. Iya. Akhadha yaktubul mudarrisu 'ala al-maktub 'ala as-saburah misalnya. Guru itu mulai menulis di atas papan tulisan. Ya, akhadha tafiqa sama. Namanya dalam ilmu nahwu fi'lu syuru' atau af'alu syuru'. Fi'il-fi'il yang memberikan makna mulai. Ya, awal gitu. Nah, ya itu bisa dilihat Pak di Google, ada juga, ketik aja apa itu fi'il syuru' dalam nahwu, ada ya. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yatrahu, beliau mulai meletakkan gitu ya, khamisatan, kain. Ini bukan gamis nih, ini kain ya. Ala wajhi, khamisatan lahu ala wajhi ya. Kain beliau di atas, beliau taruh di atas mukanya, wajah beliau. Fa idza utamma biha, kalau seandainya tersendat beliau napasnya gitu ya, kasyafa, beliau buka. Faqala wa huwa kadzalika, beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Ini Pak, lihat, di akhir hayat saja Nabi masih mengingatkan umatnya terhadap bahaya kesyirikan. Lihat, kita renungi hadis ini. Dalam keadaan seperti itu Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat gitu ya? Ini alasannya. Ittakhadhu, karena mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim masajidah, kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kita tahu Pak ya, orang Nasrani itu enggak di masjid ibadahnya. Ibadahnya di gereja. Bahasa Arabnya kanisah. Iya. Namun masjid di sini maknanya adalah tempat ibadah, tempat sujud. Mereka sujud ke kuburan orang saleh. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, dalam keadaan seperti itu saja Nabi masih mengingatkan bahayanya syirik gitu ya. Ini luar biasa Nabi. Jadi Nabi itu dakwah awalnya tauhid, di akhir hayatnya juga dakwah tauhid. Ini luar biasanya Nabi. Sesuatu ini sudah di detik-detik terakhir gitu. Sudah dekat-dekat ajal beliau. Beliau masih mengingatkan akan bahaya kesyirikan. Subhanallah, Masya Allah. Yuhadziru ma sana'u, beliau mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin terhadap apa yang mereka lakukan oleh orang Nasrani itu. Diperingatkan. Sehingga boleh tahdzir itu Pak. Enggak semua tahdzir yang dilarang. Yang tahdzir yang dilarang serampangan, yang tidak sesuai fakta, yang asal tahdzir itu tidak boleh. Tapi kalau tahdzir yang benar boleh. Sebagaimana Nabi mentahdzir orang Nasrani. Yuhadziru ma sana'u, Rasulullah memperingatkan dari apa yang mereka lakukan. Walau la dzalika, kalau seandainya bukan karena hadis itu, bukan karena larangan Nabi itu, ubriza qabruhu, mungkin kubur Nabi itu akan dikeluarkan Pak ya, akan dikubur di tengah-tengah keramaian. Ya. Namun enggak, kuburan Nabi ditaruh di dalam kamar. Itu dalam rangka itu supaya tidak ada orang yang tahu, sehingga orang tidak mengagungkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu khusyiya, ya, diakibatkan, disebabkan beliau itu khawatir an yuttakhadha masjidan, untuk dijadikan kuburannya sebagai masjid ya, sebagai tempat orang salat, ibadah dan semisalnya. Akhrajahu, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Wallahu taala a'lam bishawab. Mengingat waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat Pak ya mempelajari tauhid ini. Lihat, Nabi aja mau meninggal Pak, tetap menyampaikan tauhid. Ya, kita tentu mesti semangat belajar tauhid. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.